Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Hayati dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat ISP. Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan pada dunia, bisa dalam artian negatif maupun positif. Salah satu dampak positif perkembangan teknologi adalah dengan adanya internet, di mana internet bisa membantu manusia dalam banyak hal jika digunakan secara bijak, tetapi bisa merugikan jika disalahgunakan. Untuk bisa mengakses internet, maka diperlukan koneksi ke jaringan yang didapatkan dari layanan ISP atau Internet Service Provider. Pengertian ISP. ISP adalah badan penyedia layanan internet, yang mana tanpa adanya ISP akan membuat masyarakat tidak bisa mengakses internet seperti sekarang. Fungsi ISP. Fungsi ISP secara detail adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi media yang membantu pengguna internet dalam melakukan aktivitas upload dan download dari internet. 2. Menyediakan layanan jasa koneksi internet kepada masyarakat luas. 3. Menyediakan tempat untuk humpek. 4. Menghubungkan pengguna jasa internet kepada gateway internet terdekat. 5. Menghubungkan pengguna internet kepada layanan informasi yang tersedia di World Wide Web atau WWW. 6. Menyediakan berbagai perangkat modern untuk bisa terhubung dengan jaringan internet. Cara kerja ISP. Cara kerja ISP tergolong sederhana, yaitu hanya menunggu pengguna jasa internet untuk memberi permintaan akses. Barulah setelah itu pihak ISP akan merouting jaringan kepada perangkat yang digunakan oleh pengguna jasa. Bisa saja perangkat tersebut adalah handphone, modem, dan berbagai perangkat yang bisa digunakan untuk mengakses internet lainnya. Apabila sudah, maka pengguna jasa bisa menikmati akses internet dari perangkat yang dimiliki. Ada juga yang bisa memilih jaringan yang akan diinginkan dan dibutuhkan. Jenis layanan ISP. Yang pertama, dial-up connection. Jenis ISP ini paling umum digunakan pada bisnis warnet atau warung internet, di mana pengguna tidak dikenakan biaya secara terus-menerus, melainkan sesuai dengan waktu penggunaan mereka saat terhubung dengan jaringan internet. 2. Dedicated connection. Jenis layanan ISP ini memiliki sifat yang menetap, di mana pengguna akan terhubung dengan jaringan internet selama 24 jam penuh dalam 7 hari. Biasanya jenis ISP ini umum digunakan pada perusahaan yang memiliki jumlah karyawan dan komputer yang banyak. Yang ketiga, internet hotspot. Jenis layanan internet yang tidak menggunakan kabel layaknya pada dial-up. Biasanya digunakan di kafe, bandara, atau tempat-tempat umum lainnya. Sangat cocok digunakan ketika Anda menggeluti bisnis di bidang kuliner. Yang keempat, internet wireless. Internet wireless merupakan layanan internet tanpa kabel dan tanpa biaya telepon. Biaya yang digunakan adalah hanya untuk pemakaian internet saja. Yang kelima, internet mobile access. Ini merupakan layanan ISP bagi para pengguna perangkat mobile atau smartphone, sehingga pengguna dapat mengakses internet melalui perangkat mereka. Jenis ISP ini paling banyak digunakan untuk akses internet pada smartphone yang mendukung GSM maupun CDMA. Contoh ISP di Indonesia. Tentu di Indonesia sendiri juga terdapat ISP dan ada banyak provider internet yang bisa Anda pilih. Berikut ini adalah daftar internet service provider di Indonesia. Yang pertama, IndiHome. IndiHome merupakan salah satu provider yang paling populer di masyarakat, dan penyedianya adalah salah satu badan usaha milik negara, yaitu PT Telkom Indonesia. Ada banyak yang membuat ISP ini populer, salah satu alasannya adalah koneksinya yang cepat dan stabil. Yang kedua, Access Service Dedicated to Internet. ISP yang satu ini juga sama dengan IndiHome, sama-sama berasal dari perusahaan PT Telkom Indonesia. ISP ini lebih dikenal dengan singkatannya yaitu Ethernet, dan penggunanya memang skala besar. Yang ketiga, IM2. ISP yang satu ini berasal dari PT Indosat, dan jasa layanan yang ditawarkan adalah hosting dan domain. Yang keempat, ada Sentrin. Apabila menyinggung ISP yang canggih, maka Sentrin adalah jawabannya. Produk ini disediakan oleh PT Sentrin Online. Layanannya adalah akses internet cepat dan stabil dengan infrastruktur canggih. Yang kelima, provider seluler. Apabila ISP yang sudah disebutkan di atas adalah ISP skala besar dan umum seperti Wi-Fi, maka yang ini berbeda karena penggunaannya secara pribadi, yaitu pada ponsel masing-masing. Memang provider seluler lebih banyak digunakan oleh masyarakat karena dinilai lebih praktis. Biasanya layanannya bukan unlimited, tapi menggunakan kuota internet. Tentu ada banyak provider yang menawarkan layanan ini. Kita tinggal memilih saja. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.